sebuah hadits qudsi bahwa suatu ketika Rasulullah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad," kata Allah memanggil Nabi Muhammad, "Qultu labbaik Rabbi." Saya memenuhi panggilanmu ya Rabb. Qala bima yahtasibul ma'al a'la. Allah bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperdebatkan oleh para malaikat?" Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, "La adri." Qalaha salasan. Ketika itu Nabi menjawab, "Tidak tahu ya Allah." Sampai 3 kali Nabi menjawab tidak tahu. Nah, setelah itu Allah membuka hijabnya. Artinya Nabi Muhammad diberitahu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul seorang ummi yang ketika tidak diajari memang tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu seorang penyihir tidak benar. Buktinya ketika Nabi tidak diajari memang Nabi tidak tahu. Maka segala ucapan Nabi, tindakan Nabi, tingkah-laku Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, setelah dibuka oleh Allah hijab-hijabnya, Nabi menjawab, "Qultu fil kafarati." Kata Nabi, malaikat sedang membicarakan tentang kafarat. Apa kafarat itu? Kafarat itu adalah sesuatu hal yang apabila kita kerjakan dapat menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kata Allah, "Qala ma hunna." Apa itu kafarat? Qultu, Nabi menjawab, "Masjul aqdami ilal hasanat." Melangkahkan kaki menuju kebaikan. Artinya apa yang kita lakukan hari ini semuanya, dari mulai kita niat dari rumah berangkat ke tempat ini termasuk dalam salah satu kata Nabi Muhammad SAW, melangkahkan kaki menuju kebaikan. Ini yang dapat menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, wajulusul fil masajid ba'da sholawat. Duduk di tempat setelah melaksanakan sholat. Kata Nabi, yang bisa menggugurkan dosa-dosa setelah sholat masih tetap di tempat duduknya setelah melaksanakan sholat. Maknanya kita disuruh berzikir, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, seterusnya. Nah, ini juga yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sesama adam, sesama makhluk, maka tugas kita saling meminta maaf dan memberi maaf baru diampuni. Yang dimaksud di sini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa isbagul wudu' fil munkarat. Apa wa isbagul wudu' fil munkarat? Menyempurnakan wudu pada waktu fil makruhat. Wa isbagul wudu' fil makruhat, menyempurnakan wudu pada waktu yang tidak diinginkan. Kapan waktu yang tidak diinginkan? Itu kadang-kadang kita rasakan pada waktu kedinginan, suasana dingin, kita malas untuk mengambil wudhu. Nah, itu kalau kita laksanakan, kita usahakan untuk mengambil wudhu ketika kita batal dari wudhu, maka itu termasuk hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lanjut bertanya kepada Nabi Muhammad, "Qala bima?" Apa yang bisa mengangkat derajat-derajat itu wahai Muhammad? Qultu, kata Nabi Muhammad menjawab, "It'amut ta'am wa dinul makan was
wassalatu bil lail wan nasi niyam. Artinya yang pertama yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberi makan kepada siapapun. Maknanya ketika ada orang yang bertamu kepada kita, itu kita menghormati tamu tersebut. Walaupun tidak memberi makan, setidaknya adalah air putih atau apa. Intinya kita tidak meremehkan orang yang bertamu kepada rumah kita. Kita memuliakan tamu, maka yu'minu billah, kata Nabi, fa yukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka muliakanlah tamunya. Dan yang kedua yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wali menggunakan bertutur kata yang lembut. Maknanya ketika kita berbicara terhadap orang lain, hendaklah kita berbicara dengan kata-kata yang lembut, tidak menyinggung hati seseorang lain. Tidak ada niat kita untuk menyinggung, dan kita betul-betul berbicara dengan lemah lembut terhadap orang lain. Adapun yang ketiga, amalan yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wassalatu bil lail wan nasi niyam. Artinya salat pada waktu malam ketika orang lain tertidur. Artinya kita disuruh mengerjakan sholat ketika orang lain asik-asik tidur. Disuruh tahajud, qiyamul lail, 4 salam. Setelah itu ditutup dengan witir. Nah, ini amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa istiqomah melakukan ini, maka Allah akan mempermudah semua urusan kita, baik kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Maka kita akan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.